dari relaksasi Benson ini, yaitu memodulasikan stres terkait kondisi seperti marah, cemas, distremia jantung, nyeri kronik, depresi, hipertensi, dan insomnia, serta menimbulkan perasaan yang lebih tenang. Selanjutnya, selanjutnya itu kita membahas tentang tujuan relaksasi Benson. Relaksasi Benson ini bertujuan untuk mengatasi atau mengurangi kecemasan, menurunkan ketegangan otot-otot dan tulang. Selanjutnya ini ada indikasi relaksasi Benson. Yang pertama ini ada stres, yang kedua ada nyeri, yang ketiga itu insomnia, yang keempat tekanan darah tinggi, yang kelima ansietas. Selanjutnya ini ada kontraindikasi terkait relaksasi Benson ini. Yang pertama ini ada gangguan pada sistem pernapasan, yang kedua itu post-OP dada dan abdomen, yang ketiga itu sesak napas, yang terakhir ada fraktur otak. Selanjutnya. Selanjutnya ini kita membahas tentang langkah-langkah terapi relaksasi Benson. Yang pertama itu kita usahakan dulu situasi ruangan atau lingkungan kita tenang dan mengatur posisi tubuh kita secara nyaman. Yang kedua itu pilih salah satu kata atau ungkapan kata singkat yang mencerminkan keyakinan. Ini tuh sebaiknya dipilih kata ungkapan yang memiliki arti khusus. Eh, yang ketiga itu caranya memejamkan mata. Hindari menutup mata terlalu kuat, terus bernafas lambat dan wajar, sambil melepaskan otot mulai dari kaki, betis, paha, perut, dan pinggang. Kemudian disusul dengan melemaskan kepala kita. Selanjutnya itu sebelum, maaf sebelumnya. Yang keempat itu ada atur napas, kemudian mulailah menggunakan fokus yang berakar pada keyakinan, terus tarik napas dari hidung, pusatkan kesadaran pada pengembangan perut, lalu keluarkan napas melalui mulut secara perlahan sambil mengucapkan ungkapan yang sudah dipilih. Tahankan sifatnya. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada terapi relaksasi biofeedback. Pengertian dari relaksasi biofeedback ini merupakan metode terapi yang menampilkan informasi tentang proses target fisiologis sehingga individu dapat mengontrol proses melalui aktivitas mentalnya. Biofeedback ini menyediakan petunjuk stimulus sebagai penanda fisiologis relaksasi dan dapat meningkatkan kesadaran diri. Tujuannya itu untuk mengatasi gangguan somatik seperti nyeri kepala dan migrain, juga untuk gangguan psikologis seperti kecemasan dan ketegangan. Izin kelompok bisa dilanjutkan. Mohon ditunggu sebentar ya, moderator. Adinda, siapa nih yang lagi presentasi siapa? Suaranya nggak kedengaran, nggak jelas. Ya, Ibu, mohon maaf ada kendala untuk share screen-nya. Kenapa? Siapa yang presentasi sekarang siapa? Izin Ibu dari kelas A, Ibu. Iya, maksudnya siapa yang mau presentasi? Iya, izin masuk Ibu, maaf tadi ada kendala sedikit. Oke deh, Galuh ya. Iya Ibu, Ya, silakan izin lanjutin ya lanjut. Ibu. Ya, Selanjutnya ada manfaat relaksasi biofeedback. Eh,
untuk membantu pasien dalam memegang kendali terhadap berbagai fungsi tubuhnya. Contohnya itu seperti denyut jantung, pernapasan, pengeluaran keringat, tekanan darah, ketegangan otot, bahkan gelombang otak. Indikasi dari relaksasi biofeedback ini nyeri kronis, gangguan pada sendi rahang, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Lalu bisa juga masalah pencernaan, inkontinensia urin, inkontinensia feses, epilepsi, ketergantungan alkohol atau obat-obatan. Ada pun juga kontraindikasi relaksasi biofeedback ini. Yang pertama ada unevaluated gejala, lalu ada medis yang menghasilkan perasaan yang disempurnakan kesejahteraan umum, lalu psikologisnya itu psikosis dan gangguan afektif besar, dan serta kerusakan kognitif. Beberapa latihan relaksasi ini biasanya dilakukan dalam terapi biofeedback meliputi latihan pernapasan dalam, latihan peragangan atau relaksasi otot, memfokuskan pandangan pada gambar untuk membuat pasien lebih rileks dan meditasi. Ya, selanjutnya ada terapi relaksasi teknik genggam jari. Nah, di sini adalah sebuah teknik relaksasi yang sangat sederhana dan mudah dilakukan oleh siapapun yang berhubungan dengan jari tangan serta aliran energi di dalam tubuh kita. Nah, teknik genggam jari ini disebut juga finger hold. Lalu teknik menggenggam jari ini adalah salah satu teknik Jinshin-jutsu. Jinshin-jutsu ini merupakan teknik akupressure Jepang. Nah, teknik ini adalah suatu seni dengan menggunakan pernafasan dan sentuhan tangan yang sederhana untuk membuat energi yang ada di dalam tubuh ini menjadi seimbang. Lalu ada manfaatnya yaitu mengurangi nyeri, takut, dan cemas, mengurangi perasaan panik, khawatir, dan terancam, memberi perasaan yang nyaman pada tubuh, menenangkan pikiran, dan dapat mengontrol emosi dan melancarkan aliran dalam darah. Di sini ada gambar dari teknik relaksasi genggam jari, bisa dilihat ya teman-teman. Ya, selanjutnya. Bisa di next. Ya, di sini ada tujuannya, yaitu untuk mengurangi ketegangan fisik dan emosi karena genggam jari ini akan menghangatkan titik-titik masuk dan keluarnya energi pada saluran energi yang berhubungan dengan organ-organ di dalam tubuh yang terletak pada jari tangan. Lalu ada indikasinya, yaitu indikasi pada ibu yang akan melahirkan. Yang pertama ini panggul sempit absolut, yang kedua tumor-tumor jalan lahir yang menimbulkan obstruksi, yang ketiga adalah stenosis serviks atau vagina. Lalu ada kontraindikasinya pada ibu yang akan melahirkan. Yang pertama janinnya mati, lalu yang kedua shock, yang ketiga anemia berat, yang keempat kelainan kongenital berat, lalu ada infeksi piogenik pada dinding abdomen, dan minimnya fasilitas operasi seksius cesaria. Selanjutnya, ya di sini ada langkah-langkah dari teknik genggam jari. Langkah-langkah ini menurut Ken 2013 dan Liana 2008. Yang pertama ini genggam tiap jari mulai dari ibu jari selama 2 sampai 5 menit. Lalu Anda bisa memulainya dengan tangan manapun, bisa tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu. Lalu kemudian tarik nafas dalam, yaitu ketika bernafas itu hiruplah dengan rasa harmonis, damai, nyaman, dan kesembuhan. Lalu hembuskan nafas secara perlahan dan lepaskan dengan teratur. Nah, ketika menghembuskan nafas ini, uh, hembuskannya secara perlahan sambil melepas semua perasaan-perasaan negatif dan masalah-masalah yang mengganggu pikiran, dan bayangkan emosi yang akan mengganggu tersebut keluar dari pikiran kita yang berhubungan dengan kerusakan jaringan karena post-operasi. Lalu rasakan getaran atau rasa sakit keluar dari setiap ujung jari-jari tangan, seperti misalnya sekarang pikirkan perasaan-perasaan yang nyaman dan damai, sehingga Anda hanya fokus pada perasaan yang nyaman dan damai saja.
Lalu lakukan cara di atas ini beberapa kali pada jari tangan lainnya. Jadi eh, habis ibu jari, misal ke telunjuk, ke jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Lalu tindakan relaksasi genggam jari ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari atau saat nyerinya terasa. Lalu seringkali ketika sedang menggenggam jari ini, biasanya merasakan denyutan yang cukup keras pada setiap jarinya. Nah, hal ini menunjukkan keadaan emosi yang kurang seimbang sehingga jalur energi terhambat dan kurang seimbang. Ketika energi yang tersumbat mulai lancar, maka denyutan di setiap jari ini akan melembut dan perasaan menjadi lebih tenang dan seimbang. Nah, setelah denyut menjadi lebih ringan, lalu Anda bisa memindahkan genggaman pada jari selanjutnya secara berurutan. Selanjutnya. Selanjutnya ada terapi relaksasi teknik yoga. Di sini pengertiannya yoga adalah sistem kesehatan menyeluruh holistik yang terbentuk dari kebudayaan India kuno sejak 3000 tahun lamanya sebelum Masehi. Intinya, selalu melalui senam ini seseorang akan lebih baik mengenal tubuh, pikiran, dan jiwanya. Semakin ia mengenal seluruh aspek dirinya, semakin dekat pula ia dengan Sang Pencipta. Banyak penyakit dan gangguan tubuh yang dapat dilepaskan melalui berbagai posisi tubuh. Yang dapat dilepaskan uh, banyak penyakit dan gangguan tubuh yang dapat dilepaskan melalui berbagai posisi tubuh tertentu. Yoga dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa memandang usia, ukuran, kelenturan, ataupun kesehatan. Menurut Krisnina pada tahun 2014, di sini ada manfaat yoga. Yang pertama, meningkatkan kualitas tidur. Dua, meningkatkan fungsi kerja dan hormonal dalam tubuh. Tiga, meningkatkan sirkulasi darah ke otak dan seluruh tubuh. Empat, membentuk postur tubuh yang lebih tegak. Lima, meningkatkan kapasitas paru pada saat bernafas. Enam, membuang racun dalam tubuh. Tujuh, meremajakan sel-sel tubuh dan memperlambat proses penuaan. Delapan, memurnikan saraf pusat yang terdapat di tulang punggung. Sembilan, menurunkan ketegangan tubuh, pikiran, mental, serta membuat lebih kuat saat menghadapi stres. Sepuluh, memberikan kesempatan untuk merasakan relaksasi yang mendalam. 11, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. 12, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk berpikir positif. Next. Yang selanjutnya ini ada indikasi dari teknik yoga. Yang pertama itu low back pain atau nyeri punggung. Kemudian yang kedua ada cemas, stres, nyeri haid, tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan gangguan kualitas tidur. Kemudian ada kontraindikasi dari teknik yoga. Yang pertama itu untuk pasien dengan sakit dada persisten, kemudian gejala shock karyogenik, suhu di atas 38 derajat Celcius, gagal jantung yang belum stabil, kehamilan dengan penyakit jantung, riwayat persalinan kurang dari 2 bulan, plasenta previa, dan kecederaan pada lutut, bahu, dan leher. Next slide. Kemudian di sini ada langkah-langkah dari teknik yoga. Yang pertama itu ada persiapan. Jadi sebelum memulai senam itu pasien harus memakai pakaian yang tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat atau sempit. Kemudian di sini ada gerakan yoga. Jadi yang pertama ini dalam posisi yang pertama pastikan untuk pasien duduk nyaman, kemudian dada tegak dan tulang belakang memanjang tinggi, dan letakkan tangan di lutut. Kemudian mulai bernapas hanya melalui hidung saja. Dalam gerakan pertama ini dilakukan selama 2 menit. Kemudian ada melakukan ujjayi breathing, yaitu dengan menyempitkan pita suara bernapas seperti ada bunyi halus desiran ombak di tenggorokan dan melalui hidung. Ini juga dilakukan sama selama 2 menit. Kemudian yang selanjutnya ini angkat setengah lengan serta siku sejajar dengan pundak. Kemudian dicondongkan dada ke depan sampai rongga dada seperti tertarik dan arahkan pundak ke depan serta siku menyatu di depan dada, kemudian mulai bernapas. Gerakan ini juga dilakukan selama 2 menit. Selanjutnya ini buka tangan dan letakkan di samping paha dan angkat sejauh mungkin sampai berbentuk huruf C dengan
lainnya serta lakukan dengan bergantian. Dilakukan juga selama 2 menit. Untuk selanjutnya ini buka rongga dada dengan letakkan tangan ke belakang dan dorong dada ke depan. Kemudian mulai bernapas hanya melalui hidung saja. Dilakukan juga selama 2 menit. Dengan cara ini tuh lakukan lagi kembali ke posisi awal. Kemudian selanjutnya ini ada tahap terminasi. Dalam tahap terminasi itu kita tanyakan perasaan pasien setelah dilakukan tindakan, bagaimana perasaannya. Kemudian simpulkan hasil prosedur yang dilakukan dan rapikan peralatan dan cuci tangan. Next slide. Nah, di sini selanjutnya ada terapi relaksasi citra padu atau yang bisa disebut guided imagery, yaitu di mana relaksasi ini merupakan salah satu teknik relaksi yang biasa digunakan di rumah sakit untuk pasien kecemasan yang mengalami nyeri. Nah, manfaatnya itu untuk mengatasi gejala depresi yang sering dikaitkan dengan gambar mental yang negatif, namun citra positif yang muncul ini dapat muncul jika dilakukan guided imagery ini. Yang kedua itu memelihara kesehatan atau mencapai keadaan rileks melalui komunikasi dalam tubuh yang melibatkan semua indera, visual, sentuhan, penciuman, penglihatan, dan pendengaran. Sehingga terbentuklah keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Dapat mengurangi tingkat stres, penyebab dan gejala yang menyertai stres, mengurangi nyeri, relaksasi otot tubuh. Selanjutnya, nah tujuannya ini untuk menghasilkan dan mencapai keadaan yang optimal yang digunakan untuk mengalihkan perhatian dari sensasi yang tidak menyenangkan. Nah, ada indikasinya yaitu semua pasien yang memiliki pikiran negatif atau pikiran menyimpang dan mengganggu perilaku maladaptif. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu duduk atau berbaring dengan nyaman. Idealnya ruang tersebut memiliki gangguan minimal. Langkah kedua, visualisasikan lingkungan yang menenangkan dengan mengingatnya dari ingatan atau menciptakannya melalui imajinasi. Untuk yang ketiga, pertahankan visualisasi selama diperlukan atau fokus pada pengambilan napas perlahan dan dalam selama latihan. Fokus perasaan tenang yang terkait dengan berada di lingkungan yang santai. Selanjutnya, Selanjutnya ada teknik relaksasi yang lebih efektif untuk lansia. Menurut kelompok kami, teknik relaksasi yang paling efektif untuk lansia yang bisa dilakukan secara mandiri yaitu teknik relaksasi nafas dalam. Teknik relaksasi nafas dalam ini lebih sederhana dan mudah untuk diikuti secara mandiri dibandingkan dengan jenis teknik relaksasi lainnya. Teknik ini biasanya diajarkan oleh perawat kepada klien dengan cara menarik nafas dalam dan mengembuskannya secara perlahan melalui inspirasi dan ekspirasi. Teknik ini memiliki manfaat seperti mengurangi kecemasan, perasaan gelisah dan khawatir, rasa nyeri, mengurangi tekanan darah, menurunkan ketegangan jiwa, dan meningkatkan kesehatan mental menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik, terima kasih kepada pemateri dari kelas A dan kelas B. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya bisa raise hand dan memperkenalkan diri. Kepada Aisyah dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan moderator. Saya Aisyah dari perwakilan kelompok 7 kelas B ingin bertanya.
Tadi kan kelompok kelas B sudah menjelaskan ya terapi relaksasi tentang otogenik. Nah, ada nggak sih tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh lansia itu saat sedang menjalani terapi relaksasi otogenik ini? Nah, jika ada, bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Begitu, terima kasih. Kepada Melisma, dipersilakan. Kepada Aida tuh, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Ida Fitria dari kelompok 6 izin bertanya kepada kelompok kelas B. Tadi kan kelompok kelas B sudah memaparkan ya materi tentang latihan teknik relaksasi nafas dalam. Nah, lalu bagaimana sih cara memotivasi para lansia untuk rutin melakukan latihan teknik nafas dalam ini? Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Adinda Cahya, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mot atas kesempatannya. Saya Adinda Cahya dari perwakilan kelompok 7 kelas A. Izin bertanya kepada kelompok, seperti yang kita tahu kan ya bahwa lansia ini memang akan mengalami kemunduran kesehatan. Contohnya kayak kemunduran dalam pendengaran, terus atau bahkan kemunduran dalam sensoriknya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita sebagai perawat dapat menyesuaikan pengaplikasian teknik relaksasi yang tadi sudah kelompok jelaskan kan ya, tadi udah banyak banget jenis-jenisnya agar sesuai dengan lansia yang mengalami kemunduran tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda pertanyaannya. Selanjutnya, untuk Elsa dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Elsa dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok kelas A, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan teknik relaksasi genggam jari di kalangan lansia? Terima kasih. Baik, terima kasih Elsa. Selanjutnya untuk Eliza dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok kelas A. Tadi kan kelompok menjelaskan tentang relaksasi Benson. Nah, ini bagaimana cara mengukur efektivitas teknik relaksasi Benson ini kepada lansia? Mungkin cukup. Terima kasih, moderator. Untuk Adelia dipersilakan. Terima kasih moderator, izin bertanya. Saya perwakilan kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 4A. Tadi kan kelompok sudah menjelaskan materinya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana peran perawat dapat mengajarkan dan eh, fasilitasi teknik relaksasi biofeedback kepada pasien gerotik di komunitas. Terima kasih. Ya, Fauzia dipersilakan. Ya, terima kasih Mat. Saya Fauzia, perwakilan dari kelompok 6. Tadi kan kelompok menyajikan ada teknik relaksasi biofeedback. Pertanyaannya bagaimana efektivitas teknik relaksasi biofeedback ini dalam mengatasi gangguan fisik dan psikologis dibandingkan dengan pendekatan terapi lain seperti terapi kognitif perilaku dan apa tantangan dalam penerapan teknik ini? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya untuk kelompok bisa dijawab pertanyaan dari teman-temannya.
Mana kelompok belum ada yang merespon. Izin Jawaban kepada, tidak harus berurutan nama ya. Jadi boleh misalnya yang bertanya yang kedua atau ketiga, Anda bisa menjawab lebih dulu ya. Oke, silahkan. iya baik Ibu. Sekali lagi kepada kelompok, bisa dijawab pertanyaan dari teman-teman. Izin Mat, izin menjawab pertanyaan dari Pipit. Tadi pertanyaannya itu bagaimana kita memotivasi lansia untuk melakukan latihan napas dalam gitu. Jadi untuk memotivasi lansia itu kita memerlukan pendekatan yang lembut dan personal. Ada beberapa cara. Yang pertama itu kita edukasi manfaatnya. Jelaskan kepada lansia nih bagaimana pernapasan dalam ini dapat meningkatkan kesehatan mereka seperti mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur dan menurunkan tekanan darah. Lalu kita ajak lansia mulai dengan sesi latihan singkat sekitar 5 atau 10 menit per hari. Lalu seiringnya waktu latihannya bisa ditambah durasi latihannya. Lalu kaitkan dengan rutinitas harian, kayak gabungkan latihan pernapasan dalam ini dengan rutinitas seperti bangun tidur, sebelum tidur, sehingga menjadi kebiasaan. Lalu berikan pengingat rutin, libatkan dalam kelompok, berikan pujian dan dukungan saat lansia ini telah melakukan latihan napas dalam, lalu tunjukkan kemajuan. Seperti itu. Apakah sudah cukup, Pipit? Iya, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Angel untuk jawabannya. Selanjutnya, Adinda Ramadhani. Baik, terima kasih Mot. Izin menjawab pertanyaan dari Adina Cahya, perwakilan kelompok 7. Jadi pertanyaan itu gimana sih cara perawat itu menyesuaikan pengaplikasian teknik relaksasi untuk lansia yang mengalami kemunduran dalam sensoriknya. Jadi ada beberapa strategi untuk diterapkan dalam gangguan pendengaran atau gangguan sensorik yang dialami lansia. Jadi yang pertama itu ada teknik relaksasi berbasis visual. Jadi teknik ini tuh dengan mengandalkan stimulasi visual seperti visualisasi dan relaksasi dengan panduan video. Misalnya itu memberikan panduan berbasis teks atau gambar untuk menjelaskan langkah-langkah dalam relaksasi. Kemudian yang kedua itu ada sentuhan dan gerakan. Jadi dengan ini tuh dengan memanfaatkan sentuhan dan gerakan seperti pijat lembut atau yoga adaptif yang dapat dirasakan secara fisik pada lansia dan tidak bergantung pada pendengaran. Kemudian yang ketiga itu ada teknik relaksasi berbasis nafas. Jadi pada teknik ini tuh berfokus pada teknik pernafasan seperti pernafasan dalam dan perlahan yang tidak memerlukan penggunaan indera pendengaran. Jadi itu bisa untuk membantu menenangkan sistem saraf tanpa mengandalkan instruksi verbal. Kemudian yang keempat itu dengan cara memodifikasi lingkungan. Jadi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung relaksasi dengan pencahayaan yang lembut dan nyaman. Misalnya itu dengan lampu dan cahaya redup, dan kursi yang empuk untuk meningkatkan kenyamanan dan efektivitas teknik relaksasi. Kemudian yang kelima itu ada pendekatan multisensori. Jadi dengan mengkomunikasikan berbagai simulasi sensorik yang sesuai dengan kemampuan individu. Contohnya itu kayak aromaterapi atau tekstur lembut. Kemudian yang keenam itu ada penggunaan teknologi bantuan. Jadi dengan memanfaatkan teknologi seperti alat bantu dengar yang dapat memperbaiki persepsi pendengaran. Kemudian ada pelatihan personal. Jadi itu dengan cara ini melatih individu secara pribadi dalam teknik relaksasi dan memastikan bahwa mereka ini memahami dan merasa nyaman dengan metode yang digunakan. Kemudian yang terakhir ini dengan teknik komunikasi yang efektif. Jadi kita tuh menggunakan komunikasi nonverbal yang jelas dan dapat dimengerti. Contohnya itu seperti bahasa isyarat atau gerakan tubuh. Apakah bisa diterima jawabannya di Cahya? Sudah, terima kasih Dinda. Baik, terima Adinda kasih. Cahya.
Adinda Ramadhani menjawab Adinda Cahya. Hmm. Oke, bagus. Lanjut, yang lain mana? Ya, baik Ibu. Selanjutnya kepada Galuh Fitri dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan Mei dari kelompok 3 ya. Apa saja jenis alat biofeedback yang umum digunakan dalam terapi relaksasi untuk lansia? Jawaban dari kelompok itu ada beberapa jantung. Alat ini digunakan untuk memantau detak jantung pasien. Dengan memantau detak jantung, lansia dapat belajar untuk mengendalikan tingkat kecemasan dan meresponnya dengan teknik relaksasi. Lalu yang kedua ada sensor suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh ini dapat mencerminkan tingkat stres dan dapat membantu lansia dalam melatih teknik relaksasi untuk menurunkan suhu tubuh dan meredakan stres. Lalu yang ketiga ada sensor elektromiografi atau EMG. Untuk memantau aktivitas otot. Dengan bantuan sensor EMG ini, lansia dapat belajar untuk mengendalikan ketegangan otot dan merelaksasikannya melalui latihan biofeedback. Lalu ada sensor elektrodermal atau GSR yang memantau aktivitas kelenjar keringat. Dapat menjadi indikator respons stres. Dengan bantuan sensor ini, lansia dapat belajar untuk mengenali dan mengontrol tingkat stres dengan lebih baik. Lalu ada yang kelima dan terakhir, aplikasi mobile. Selain alat biofeedback fisik, ada juga nih aplikasi mobile yang menyediakan biofeedback visual dan auditif. Aplikasi ini dapat membantu lansia dalam melatih teknik relaksasi dengan memantau dan memberikan umpan balik terhadap respon fisiologis mereka. Sekian jawaban dari kelompok. Apakah bisa terjawab, Mei? Ya. Baik, terima kasih Galuh atas jawabannya. Selanjutnya untuk Adinda Dwi dipersilakan. Ya, terima kasih, Mot. Saya Adinda Dwi, perwakilan dari kelompok, ingin menjawab pertanyaan dari Elsa dari kelompok 1. Tadi pertanyaannya itu, apa saja sih tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan teknik relaksasi genggam jari di kalangan lansia? Jadi ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh lansia. Yang pertama Adin, ini, iya. Itu kamu kayaknya nggak matiin AC di sana untuk ibu. Matiin kemarin kan dipasang. Kan kemarin ya, tiket sampai izin Kenapa melanjutkan. dipasang kemarin? Yang sampai jam 6. pertama ini Kenapa kemarin dipasang? Iya, kesulitan kami memahami teknik. enggak. Kemarin saya matiin. Ya? Karena Cuman airnya airnya penuh. belum sempat Belum dibawa. sempat. Karena kemarin Acaranya TLM apa? sampai sore. Minggu Minggu ya. ngapain dalam? Izin masuk Ibu, mohon maaf suaranya bocor. Nyangkut-nyangkut semuanya. Akreditasi TL. Iya, Jadi tapi segala macam alat dari sini sebagian. bukan Apa? alat sayanya gitu loh. Itu kamu Nah, ikut kegiatan sih. pas tiket kan kami kan bersihin Bersihin. dulu. Nah, setelah itu ke sana Gitu. parah banget kan. Asli nggak kayak gitu gitu loh. Barang-barang itu dibolak-balik angkat dari Izin kulit melanjutkan tangan ya. tuh. Jadi ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh lansia. Yang pertama itu kesulitan memahami teknik. Jadi ada beberapa lansia yang kesulitan memahami atau mengikuti teknik, terutama jika lansia tersebut memiliki gangguan kognitif. Lalu yang kedua adalah ketidaknyamanan fisik. Jadi lansia dengan kondisi artritis atau masalah mobilitas ini mungkin mengalami ketidaknyamanan saat menggenggam jarinya. Lalu yang ketiga adalah keraguan terhadap efektivitasnya. Jadi ada beberapa lansia yang meragukan efektivitas teknik genggam jari ini karena terlihat terlalu sederhana sehingga membutuhkan lebih banyak edukasi tentang manfaatnya. Apakah bisa diterima, Elsa? Baik, sudah bisa diterima. Terima kasih, Dinda. Terima kasih kepada Adinda Dwi atas jawabannya. Selanjutnya Novia dipersilakan. Baik, Mod, terima kasih. Sebelumnya izin menjawab untuk dari pertanyaan Nur Elisa itu bagaimana cara mengukur efektivitas teknik Benson ini.
Nah, yang pertama itu ada kuesioner yang dimana kita bisa menggunakan kuesioner ini sebelum dan sesudah sesi untuk menilai perubahan dalam tingkat kecemasan, stres, ataupun tekanan darahnya. Lalu yang kedua ada monitoring fisiologis yang dimana memantau seperti tekanan darah, detak jantung sebelum dan sesudah sesi. Lalu selanjutnya ada laporan subjektif yang dimana kita dapat mengumpulkan laporan lansia mengenai perasaan mereka sebelum maupun setelah sesi untuk menilai perubahan dalam keadaan emosional ataupun mental ini. Sudah cukup, Nur Elisa? Kepada Eliza, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Novia. Selanjutnya dilanjut Amelia Putri. Dipersilakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya Amelia Putri, perwakilan kelompok akan menjawab pertanyaan dari Fauzia. Pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas teknik relaksasi biofeedback dalam mengatasi gangguan fisik dan psikologis dibandingkan pendekatan terapi lain seperti terapi kognitif, perilaku, dan apa tantangan utama dalam penilaian dan penerapan teknik ini. Biofeedback adalah teknik yang melibatkan pemantauan fisiologis seperti detak jantung, tekanan darah, atau aktivitas otot. Nah, untuk membantu individu memperoleh kontrol lebih besar atas respon fisiologis mereka. Teknik ini telah terbukti efektif dalam mengelola berbagai gangguan fisik dan psikologis termasuk migrain, nyeri kronis, dan gangguan kecemasan. Menurut studi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa biofeedback dapat memberikan hasil positif dan mengatasi gangguan ini dengan meningkatkan kesadaran tubuh dalam mengajarkan keterampilan relaksasi yang dapat mengurangi gejala jenis gangguan yang diatasi serta keterampilan dan komitmen pasien. Dalam perbandingan dengan terapi kognitif perilaku, biofeedback memiliki kognitif perilaku ini berfokus pada modifikasi pola pikir dan perilaku yang maladaptif untuk mengatasi gangguan psikologi seperti kecemasan dan depresi. Penelitian menunjukkan bahwa kognitif perilaku seringkali lebih terstruktur dan memiliki basis bukti yang kuat dalam mengatasi gangguan psikologis dibanding dengan biofeedback. Sementara itu, biofeedback cenderung lebih efektif dalam pengelolaan gangguan fisik yang berkaitan dengan stres dan ketegangan otot. Nah, salah satu tantangan utama dalam penilaian biofeedback Suara ini Amelia hilang timbul ya. meliputi variabilitas juga ya Ibu izin melanjutkan. Selain itu biofeedback memerlukan peralatan khusus dan keterampilan teknis yang dapat membatasi akses dan penerapannya dalam praktik klinis. Nah, integrasi biofeedback ini dalam rencana perawatan seringkali memerlukan penyesuaian dengan terapi kognitif perilaku. Untuk mencapai hasil yang optimal, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas biofeedback dan untuk mengevaluasi bagaimana teknik ini dapat digabungkan secara efektif dengan pendekatan terapi lainnya. Apakah Kepada Fauzia, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Iya, sudah. Baik, terima kasih pada Amel yang sudah menjawab. Dilanjutkan, Salsabila, boleh? Ya izin masuk. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Adel. Tadi pertanyaan itu kurang lebih bagaimana perawat dapat mengajarkan dan memfasilitasi teknik relaksasi biofeedback kepada pasien gerontik. Jawabannya itu perawat dapat memberikan edukasi tentang biofeedback ini, terus membimbing pasien dalam latihan untuk mengontrol
respon fisiologisnya, terus memberikan umpan balik yang positif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung praktik biofeedback. Apakah sudah terjawab, Adel? Baik, sudah. Terima kasih, Salsa. Terima kasih, Adel. Baik, terima kasih Salsabila. Untuk Nadila Putri dipersilakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Nadila dari kelompok 4. Izin menjawab pertanyaan dari Aisyah yang tadi pertanyaannya itu ada nggak ya tantangan utama yang mungkin dihadapi lansia saat menjalani terapi relaksasi otogenik dan kalau misalnya ada tuh bagaimana cara mengatasinya. Nah, dari kalau tantangan ini pasti ada ya, apalagi menghadapi lansia. Contohnya itu kayak lansia tuh mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti instruksi atau memusatkan perhatiannya gitu. Solusinya apa nih? Kita bisa pakai petunjuk yang sederhana dan jelas. Terus latihannya juga singkat tapi sering supaya bisa membantu mereka mengingat dan melaksanakan teknik dengan lebih baik. Yang kedua itu keterbatasan fisik. Eh, Tantangannya itu biasanya lansia dengan masalah mobilitas atau nyeri fisik, kesulitan dalam posisi tubuh atau relaksasi otot. Solusinya itu dengan memodifikasi posisi latihan untuk kenyamanan mereka. Seperti latihannya dilakukan dalam posisi duduk atau berbaring. Bisa dipilih yang lebih nyaman yang mana gitu. Selanjutnya tantangannya itu lansia juga mungkin menemukan teknik relaksasi otogenik yang rumit atau sulit untuk diterapkan. Solusinya apa nih? Berikan latihan dan demonstrasi langsung. Itu pengulangan dan latihan yang konsisten akan membantu mereka bisa merasa lebih nyaman dengan teknik terapi tersebut. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Aisyah? Sudah cukup terjawab. Terima kasih banyak, dia. Baik, terima kasih kepada Nadila Putri yang sudah menjawab. Izin Ibu, karena semua pertanyaan sudah terjawab, apakah kelompok bisa menampilkan untuk video SOP-nya? Sebentar. Apakah teman-teman masih ada yang mau bertanya tidak? Iya, baik Ibu. Kepada teman-teman, apakah ada yang masih ingin ditanyakan kepada kelompok? Sudah cukup? Cukup ya? Kalau cukup, oke, bisa lanjut, Nis. Baik, kepada kelompok A, boleh di-share untuk video SOP-nya. Assalamualaikum. Halo? Mohon maaf ya, ini nggak jelas juga suaranya. Oke, saya tutup ya. Saya juga sedang ada kegiatan nih. Halo? Ini udah mulai belum, Nis? Iya, Suaranya nggak sudah Ibu. kedengeran ya? Coba volumenya dibesarkan, bisa nggak? Volume suaranya. Udah maksimal ya? Belum? Mana? Kalian dengar nggak? Lupa dengar nggak suaranya ini? Kok saya nggak dengar ya? Iya, izin Ibu, untuk suara dari videonya belum terdengar. Hmm?
Kepada kelompok apakah ada kendala? Adapun kelebihan dari teknik relaksasi Benson ini dibandingkan dengan teknik relaksasi yang lainnya adalah lebih mudah dilakukan dan tidak ada efek samping apapun. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Salam pagi sos. Perkenalkan, nama saya Sisra Khalifa dari Akademi Village. Saya di sini bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Saya biasa dipanggil Sisra Eva. Nama Ibu sendiri siapa? Bu Dita. Bagaimana kondisi Bu hari ini Bu? Suka merasa capek gitu. Kenapa sakit dada? Sakit dada. Ya. Baik, hari ini kita akan melakukan tindakan dari relaksasi nafas dalam dengan tujuan untuk mengurangi rasa cemas Ibu atau rasa insomnia kalau misalkan Ibu mengalami itu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Waktunya kurang lebih 15 menit, tempatnya di sini. Yuk. Baik Ibu, selanjutnya posisikan tubuh Ibu dengan nyaman. Kemudian tutup mata sambil meregangkan otot-otot Ibu dari atas sampai bawah. Kemudian kita akan melakukan teknik relaksasi dengan menarik nafas dari hidung, tahan selama 3 detik dan kemudian hembuskan beserta doa yang Ibu pikirkan. Apakah Ibu mengerti? Baik, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan tarik relaksasi Benson. Pertama, tarik nafas dari hidung, tahan selama 3 detik, kemudian hembuskan dari mulut beserta doa yang Ibu pikirkan. Sudah mengerti Bu? Sekarang kita lakukan. Baik. Pejamkan mata terlebih dahulu. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Baik Ibu, tarik nafas dari hidung, hembuskan lewat mulut. Baik, sekali lagi, tarik nafas dari hidung, hembuskan melalui mulut. Baik, sekarang Ibu membuka mata. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan tindakan relaksasi Benson? Alhamdulillah, sus, jadi relax, terus nyaman juga. Baik, Ibu bisa melakukan tindakan ini dimanapun dan kapanpun Ibu mau, atau jika Ibu merasakan cemas, insomnia, atau tidak bisa tidur, ataupun kelelahan, Ibu bisa melakukan teknik relaksasi seperti yang saya ajarkan tadi. Baik, jika Ibu memerlukan bantuan, Ibu bisa panggil saya. Terima kasih ya sus, sama-sama. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teknik relaksasi ini adalah yang pertama, relaksasi akan membuat individu lebih mampu menghindari reaksi yang akan berlebihan karena adanya stres. Yang kedua, masalah yang berhubungan dengan stres dapat diobati atau diatasi dengan relaksasi. Yang ketiga, mengurangi tingkat kecemasan. Yang keempat, kelelahan, aktivitas mental, latihan fisik dapat diatasi lebih cepat dengan teknik relaksasi. Yang kelima, relaksasi merupakan bantuan untuk menyembuhkan penyakit tertentu pasca operasi. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya tampilkan, kurang lebih. Yang tampil di video siapa nih? Barusan? Rina? Berangkat dari tempat yang sama. Halo. Iya Ibu. Miss Rina yang tampil di video barusan siapa? Izin Ibu untuk kelompok ambil video
Contoh SOP-nya dari YouTube, Ibu. Bukan anggota kelompok ya? Iya, bukan Ibu. Oke, oke, oke. Sama hingga berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yulianti dari kelas PSIK reguler B1. Di sini saya akan membuat video tentang terapi relaksasi genggam jari. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan video, yang pertama ada lembar skala nyeri numerik, yang kedua ada SOP sebagai panduan dalam proses pembuatan video dan juga sebagai interaksi bersama pasien dan keluarga. Yang kedua ada APD, ada handscoon dan juga masker. Baiklah, langsung simak saja videonya. Selamat pagi Ibu. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Ibu Disti. Iya, Ibu Disti. Ibu perkenalkan ya sebelumnya, nama saya Perawat Nova Yulianti. Di sini saya akan mengajarkan Ibu tentang teknik relaksasi genggam jari namanya ya. Teknik relaksasi genggam jari itu Ibu menggabungkan teknik relaksasi nafas dalam, cara menghembuskan nafas dan menggenggam jari ya. Di sini tujuan dari relaksasi genggam jari itu sendiri yaitu untuk menghilangkan rasa ketakutan ya, menghilangkan rasa nyeri dan memberikan rasa nyaman pada ibu itu sendiri ya. Adapun prosedur yang akan kita lakukan pada pagi hari ini yaitu ibu nantinya saya minta untuk menggenggam jari ibu, kelima jari ibu ini secara bergantian dan ibu menarik nafas dalam sampai ibu merasakan rileks dan bisa mengeluarkan energi negatif dan memberikan rasa nyaman pada diri ibu sendiri ya. Apakah ibu bersedia ibu? Ya, bersedia. Saya langsung menyiapkan alat dan bahan dan mencuci terlebih dahulu ya.
Baiklah, Ibu, sekarang posisi Ibu nyaman seperti ini, baringan, atau mau didudukkan lagi? Seperti ini aja ya. Baiklah, Ibu, di sini saya sebelum mulai teknik terapi relaksasi gangguan kita, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Sekarang nyeri Ibu yang Ibu rasakan, misalkan saya membawa ini ya, namanya skala nyeri numerik ya, skala nyeri angka ya. Kita nyatakan nyeri Ibu itu dengan angka ya. Kalau 0 itu tidak nyeri sama sekali. 1 sampai 3 itu nyeri ringan Ibu. 4 sampai 6 nyeri sedang, 8, 7 sampai 8 itu nyeri berat terkontrol, dan 9 sampai 10 itu nyeri berat tidak terkontrol. Kalau sekarang Ibu ada di skala nyeri berapa? 3 ya. Berarti ada di skala nyeri ringan ya Bu ya. Oke. Ibu, di sini sebelum kita mulai, ada yang ingin Ibu lakukan atau mau geser terlebih dahulu? Tidak ada ya. Baiklah, Ibu, saya minta Ibu fokuskan ya pada teknik relaksasi gangguan jari ini. Yang pertama, ambil tangan kanan Ibu ini, ambil satu dari ibu jari, bukan. Tangan kanan ini, ambil ya, memegang jari Ibu ini, di jari Ibu ini ya. Fokuskan pejamkan mata Ibu. Tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik lagi nafas dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Sekali lagi Ibu, tarik nafas dari hidung, dalam-dalam keluarkan dari mulut, sampai Ibu benar-benar merasakan rileks ya. Iya. Selanjutnya Bu, gantian ke jari telunjuk Ibu. Seperti itu diulangi lagi, pejamkan mata, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Selanjutnya pada jari tengah, lakukan hal yang sama Ibu, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, sampai Ibu benar-benar rileks ya. Terus lakukan seperti yang tadi diajarkan, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, sampai Ibu benar-benar rileks. Selanjutnya ada di jari manis, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, sampai Ibu benar-benar rileks. Dan yang terakhir ada jari kelingking. Iya, tarik nafas dari hidung, fokus ya Bu ya, fokus, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, sampai Ibu benar-benar rileks. Katakan pada diri Ibu bahwa Ibu akan bangun dalam keadaan yang lebih nyaman, tidak merasakan sakit lagi, Ibu bisa sembuh, ya? Ibu sudah merasa lebih rileks sekarang? Ya. Sudah? Nah, teknik relaksasi genggam jari ini dapat Ibu lakukan kalau Ibu merasakan nyeri itu datang kembali. Nyeri Ibu ini hilang timbul sifatnya, kan? Iya. Jika nyeri datang kembali, Ibu bisa gunakan teknik relaksasi genggam jari ini, ya? Bisa diulangkan berapa kali dalam sehari? Bebas Ibu, bisa 3 kali sampai 5 kali sampai nyeri. Iya. Kalau Ibu merasa nggak nyaman atau nyeri itu datang, Ibu bisa lakukan teknik relaksasi genggam jari itu ya. Baiklah Bu, kalau Ibu terus bisa melaksanakan teknik relaksasi genggam jari ini, insya Allah ya, semoga Ibu bisa mengontrol nyeri Ibu sendiri tanpa bantuan dari obat nyeri lagi. Kalau bisa ya, nanti waktu Ibu pulang ke rumah, Ibu bisa mengontrol nyeri Ibu dengan diri Ibu sendiri tanpa menggunakan obat-obatan yang lainnya ya, sampai Ibu bisa lepas seperti itu ya Bu ya. Baiklah Bu, apakah boleh saya kontrak waktu lagi dengan Ibu untuk pertemuan selanjutnya di sore hari nanti? Boleh ya? Baiklah. Ibu, sekarang kalau boleh saya tanya lagi kembali sama Ibu, untuk nyeri yang Ibu rasakan dari 3 sebelum kita terapi tadi sampai sekarang, ada apa perubahannya? Ada. Kalau sekarang dari tadi 3, sekarang ke berapa Bu? Kedua. Iya. Oke. Kalau nyeri ini Ibu terus menerus Ibu lakukan, semoga Ibu nantinya bisa tidak merasakan nyeri lagi atau bisa mengontrol nyeri Ibu dengan sendirinya ya. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya Bu ya. Ini saya akan berikan leaflet atau prosedur dalam kita pelaksanaan terapi relaksasi genggam jari pada hari ini. Nanti bisa Ibu baca atau Ibu lupa nanti apa saja terapinya tadi ya, tahapannya. Nanti bisa Ibu lihat di sini ya Bu ya. Bisa juga Ibu minta tolong sama keluarga Ibu, suami Ibu atau ibunya Ibu gitu ya. Bisa dilihat di sini ya Bu ya. Atau ada yang kurang jelas nanti kita ketemu lagi di sore nanti. Ya. Iya, sama-sama Bu. Baiklah Bu ya. Baik, terima kasih untuk pemaparan videonya kepada kelompok A. Bisa dilanjut dengan kelompok B untuk pemaparan video. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan tindakan teknik relaksasi nafas dalam. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Ya, untuk perawat yang jaga siang untuk hari ini ya, dengan Bu Titis ya. Ya. Bu, untuk hari ini bagaimana perasaannya Ibu? Apa yang Ibu rasakan untuk saat ini? Masih nyeri. Nah, kalau misalnya nyeri, Ibu biasanya suka melakukan tindakan apa? Mengalihkannya? Enggak ada, cuma dielus-elus aja di bagian yang sakit ya. Ya, coba Ibu untuk hari ini saya nanti akan
mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri yang Ibu rasakan. Ya baik Ibu, jadi tujuannya tadi adalah untuk mengalihkan suatu perasaan nyeri ke hal-hal yang positif, misalnya dengan cara teknik relaksasi nafas dalam. Ya bisa juga mungkin nanti kalau misalnya ada juga kompres hangat dan yang lainnya. Tetapi untuk kali ini nanti saya akan coba untuk yang tanpa obat dulu ya, dengan cara teknik relaksasi nafas dalam. Untuk obat nanti mungkin akan diberikan terapi sama Ibu nanti yang akan dimasukkan ke obat yang diminum atau yang diberikan melalui jalur infus. Ya baik Ibu, untuk waktunya hanya sebentar ya untuk mengajarkan, nanti Ibu bisa untuk mandi gitu ya. Kira-kira 5-10 menit. Ibu setuju? Ya. Baik Ibu, kalau setuju saya akan tutup tirai dulu untuk menjaga privasinya. Baik Ibu, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi ala hibil basyar isfi anta syafi lan sifa fa sifa an bayu wa diru satuma. Ibu bisa berbaring seperti ini saja ya. Lalu nanti Ibu tinggal tarik nafas ya, tarik nafas dalam dari perut ya. Tarik nafas panjang, coba Ibu. Hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Tarik. Nah, caranya nanti seperti itu ya Bu ya. Ibu sudah bisa ya, dan Ibu juga nanti bisa untuk mengalihkan ke hal-hal yang lain. Misalnya dengan cara membaca Quran, membaca buku, atau menonton televisi ya, yang film kesukaan, atau yang membayangkan sesuatu yang sifatnya misalnya padang savana dan yang lainnya. Baik Ibu, itu caranya. Saya akan kembali lagi ke ruangan. Nanti Ibu bisa untuk mencoba dengan mandiri. Ya, Ibu sudah bekerja sama dengan saya. Kalau nanti ada apa-apa, nanti Ibu boleh ke ruangan perawat ya, untuk membantu kami di sana apabila ada yang diperlukan. Oke Ibu, Assalamualaikum. Salam. Pada tahap persiapan, tubuh berbaring, kepala disanggah dengan bantal, dan mata terpejam. Lalu, atur nafas hingga nafas menjadi teratur. Dan katakan dalam hati, saya damai dan tenang. Pada langkah pertama, fokuskan perhatian pada lengan, dan rasakan lengan menjadi ringan, dan katakan dalam hati, saya merasa damai dan tenang sepenuhnya. Rasakan aliran darah yang mengalir dengan hangat, dan katakan dalam diri, saya merasa senang dan hangat. Lalu katakan dalam hati, saya tenang dan damai. Pada langkah ketiga, tangan kanan menyentuh dada kiri dan tangan kiri di perut. Lalu katakan dalam hati, jantungnya berdenyut dengan teratur, dan katakan, saya damai dan tenang. Pada langkah keempat, posisi kedua tangan tidak berubah, dan katakan dalam hati, nafasku longgar dan tenang. Posisi kedua tangan tidak berubah, dan rasakan pembuluh darah dalam perut, serta ucapkan darah yang mengalir dalam perut terasa hangat. Kedua tangan kembali pada posisi awal, dan katakan dalam hati, kepala saya terasa benar-benar dingin. Pada tahap terakhir, kepalkan tangan secara bersamaan, dan buang nafas pelan-pelan sambil membuka mata. Cemas, tegang, sulit berkonsentrasi, bahkan sulit tidur. Anda sering merasa cemas, tegang, sulit berkonsentrasi, bahkan sulit tidur. Yuk, sudah saatnya untuk melepaskan itu semua dengan melakukan teknik relaksasi otot progresif.
yaitu memusatkan perhatian pada suatu aktivitas otot dengan mengidentifikasi otot yang tegang, kemudian menurunkan ketegangan dengan melakukan teknik relaksasi. Yuk, dimulai. Posisikan tubuh dengan nyaman, yaitu dengan bersandar pada kursi atau dengan berbaring. Genggam tangan kanan sambil membuat suatu kepalan. Kemudian lepaskan kepalan dengan rileks. Dilakukan selama 10 detik. Ulangi gerakan yang sama pada tangan sebelah kiri. Tekuk kedua lengan ke belakang pada pergelangan tangan dengan jari-jari menghadap ke atas. Genggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan dan bawa kedua kepalan ke pundak. Tahan selama 10 detik, kemudian rilekskan kembali. Angkat kedua bahu setinggi-tingginya seakan menyentuh kedua. Lalu tahan selama 10 detik, kemudian rilekskan kembali. Gerakan otot dahi dengan mengerutkan dahi dan alis. Tahan gerakan selama 10 detik, kemudian rilekskan kembali. Katupkan rahang diikuti dengan menggigit gigi. Tahan gerakan selama 10 detik, kemudian rilekskan. Bibir dimoncongkan sekuat-kuatnya. Lalu tahan gerakan selama 10 detik, kemudian rilekskan. Letakkan kepala sehingga dapat beristirahat. Lalu tekan kepala pada permukaan bantalan kursi. Gerakan kepala ke depan, lalu benamkan dagu ke dada. Angkat tubuh dari sandaran kursi, punggung dilengkungkan, kemudian busungkan dada. Tahan gerakan selama 10 detik, kemudian rilekskan. Tarik nafas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara, kemudian tahan selama beberapa saat, dan lepaskan. Tarik dengan kuat perut ke dalam, dan tahan selama 10 detik, kemudian lepaskan. Luruskan kedua telapak kaki. Tahan posisi tersebut selama 10 detik, lalu dilepas. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok A dan kelompok B atas pemaparan videonya. Demikian presentasi dari kelompok 4A dan 4B. Mohon maaf jika ada kata yang kurang dimengerti. Selanjutnya, kepada Ibu Tin,
Dipersilakan. Ya, iya. Terima kasih untuk kelompok 4A ya dan 4B untuk mata kuliah gerontik komunitas. Hmm, oke, penyajian kalian saya kira ini sudah cukup baik. Cuma nanti itu kan ada beberapa yang berbeda ya. Nah, untuk kelompok berbagi atau bersama-sama menggabungkan, menggabungkan yang belum termasuk. Jadi satu sama lain saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Jadi itu misalnya saja nih di kelompok tadi yang mencantumkan ada SOP. Dari setiap langkah itu ada SOP-nya ya. Nah, maka itu SOP yang lain itu dilengkapi. Kemudian ada yang berbeda misalnya tekniknya, prosedurnya. Oh, ini di sini belum ada, ya, maka digabungkan sehingga eh, untuk teknik relaksasi ini menjadi lebih kaya, ya. Jadi itu tambahan kegiatan untuk kalian. Eh, saya sangat bangga kalian bisa mengajukan berbagai macam pertanyaan dan juga bisa dijawab dengan baik oleh kelompok ya. Itu sangat baik, pertanyaannya sangat baik, juga jawabannya sangat baik. Nah, ini kan juga sebagai tambahan wawasan pembelajaran kalian ya. Maka akan bagus apa yang tadi dipertanyakan dengan jawabannya merupakan bagian dari makalah. Jadi tadi siapa yang menjawab, pertanyaannya apa, jawabannya apa, itu yang itu menjadi bagian dari makalah. Jadi makalah ini merupakan hasil dari tingkat 4A dan 4B. Jadi kekayaan kalian menjadi lebih banyak. Nah, dari tampilan video, saya kira itu juga sangat baik. Anda bisa memperoleh gambaran bagaimana cara apa namanya, membuat video dari teknik ini. Namun pesan saya, karena ini adalah mata kuliah gerontik komunitas, yang mana sasaran layanan kita itu ada di komunitas, pada lansia yang berada di komunitas, apakah itu di panti atau di rumah keluarga, maka untuk kalian nanti pada saat praktikum, maka eh, yang dibuat, saya kira kayak kalau tidak salah, untuk lanjutan dari teknik relaksasi ini kalian pada praktikum itu kan diharapkan bisa ya, bisa melakukan ya. Jadi itu eh, momennya itu dibuatnya itu di komunitas. Nah, ingat bahwa sasaran utama kita adalah di sini adalah lansia. Bukan berarti tadi eh, wawasan Anda dengan berbagai macam teknik relaksasi itu kan bisa diterapkan pada siapa saja, mau dia orang dewasa, produktif, juga kepada lansia, termasuk pada maternitas. Misalnya contoh tadi yang dibuat oleh 4A ya, tentang teknik genggam jari. Itu nampaknya fokus pada pasien-pasien pasca melahirkan. Jadi mengurangi rasa sakitnya ke sana, itu bahasanya ke arah sana. Nah, itu tidak salah ya. Namun nanti ketika kalian membuat untuk apa namanya, merevisi terkait materi ini, karena kita bicaranya di komunitas, maka diambillah teknik kenyam jari ini yang kita akan terapkan pada lansia. Itu maksudnya ya. Jadi tolong itu diperhatikan, tolong dibuat, direvisi makalahnya. Nah, kemudian yang terkait dengan itu kan yang terakhir itu adalah teknik relaksasi yang ya, teknik relaksasi yang paling efektif yang bisa kita terapkan pada lansia, kelompok lansia. Maka itu mungkin pilihan kita tidak hanya cukup satu, kita bisa menetapkan 2 atau 3 ya, supaya kita bisa bervariasi apa yang bisa. Kalau misalnya teknik progresif katakanlah itu kan langkahnya sampai berapa, 14 langkah
kemudian waktunya juga mungkin lebih lama, sehingga kita tahu bahwa pada lansia itu kan ada mengalami apa perubahan yang terjadi dengan perubahan apa kemampuan untuk mengingat, daya ingat udah mulai menurun gitu kan ya, sehingga sepertinya kalau kita terapkan ini terlalu lama ya, mungkin makanya dipilih yang lain. Dan yang kedua, kita harus ingat bahwa lansia itu kan berbagai macam korban, termasuk dari daya ingat, kemudian di masalah pendengaran misalnya dan lain sebagainya. Maka ada satu prinsip bahwa dalam memberikan pelayanan pada lansia itu apa? Yaitu kita harus melibatkan anggota keluarga. Kenapa? Nah, kita kan nggak setiap saat, setiap hari berada di samping lansia, sementara lansia mungkin hari ini lupa, besok lupa, maka yang harus kita berdayakan adalah anggota keluarga, ya. Maka pada saat kita memberikan latihan, mengajarkan lansia, itu harus didampingi oleh salah satu keluarganya atau salah satu anggota keluarganya, sehingga mereka bisa mengingatkan, mengajarkan, melanjutkan apa-apa yang kita sampaikan kepada lansia. Kalian kan pasti nanti akan praktik ya di komunitas ya, terkait dengan gerontik ya. Komunitas atau di panti, saya kurang tahu nih penggunaan Anda, untuk Anda kapan ada di panti, kapan di lahan. Nah, ini maka Anda harus diingat bahwa ketika kita memberikan intervensi pada lansia, itu jangan lupa kita harus selalu melibatkan anggota keluarga. Jadi memberdayakan mereka untuk mengingatkan pada lansia untuk melakukan berbagai hal yang kita ajarkan kepada mereka. Itu. Kemudian yang lain yang terkait dengan video, video juga itu sangat bagus. Anda sudah memilih tampilan dari beberapa video. Saya juga salut dengan mereka dan saya kira kalian juga sanggup dan bisa dan mampu melakukan itu. Hanya yang perlu saya evaluasi, misalnya tayangan video yang pertama tentang apa tuh, latihan napas dalam ya. Nah, kita lihat enak gak sih lansianya duduk di kursi, kemudian kita berdiri, itu harusnya bagaimana tuh? Hmm? Tidak, harusnya posisi kita sebagai tenaga perawat yang membantu lansia, posisi kita dengan sasaran kita, dengan klien kita harusnya gimana? Nida bisa jawab? Mana? Ada nggak Nida? Nida nggak ada ya. Halo, Izin masuk, Ibu. Marsanda. Marsanda ada nggak Marsanda? Ya, izin menjawab ada Ibu. Iya, oke. Apa pertanyaan saya tadi apa? Hmm? Pertanyaan saya barusan apa? Nggak fokus. Ya, jadi ketika kita memberikan pelayanan kepada sasaran kita, klien kita, posisi kata itu bagaimana? Tadi kan di tayangan video yang lansianya duduk, terus perawatnya berdiri. Apakah seperti itu? Gitu kan? Menurut kamu gimana? Halo, siapa yang bisa jawab? Izin jawab, Ibu. Ya, Elsa, gimana? Izin menjawab, sebaiknya posisi kita menyetarakan dengan lansia, Ibu. Kalau lansianya duduk, sebaiknya kita duduk juga, Ibu. Iya, ya, jadi kita itu setara, sejajar di pandangannya. Jadi kita tidak berdiri atau kita tidak
lansia berdiri terus kitanya duduk atau apa namanya kueso di bawah. Jadi kita usahakan sama-sama ya. Kalau misalnya kita mau mengajarkan dalam posisi berdiri, ya lansia berdiri, kalian juga berdiri. Atau dalam posisi duduk, maka kamu juga ikut duduk gitu. Jadi ada setara kita memberikan pandangan kita juga sejajar ya. Kita juga tidak merasa lebih atau bagaimana ya di situ ya. Jadi itu saya kira contoh-contoh tadi dan itu sangat baik. Nah, yang biofeedback, tampilan biofeedback itu kan tadi dijelaskan perlu alat apa saja ya. Itu banyak banget alat yang diperlukan itu. Kira-kira cocok nggak untuk lansia? Jadi tidak masalah itu dibahas di dalam mata sebagai wawasan, tambahan materi untuk Anda. Tapi ingat kembali kepada tadi bahwa yang efektif untuk lansia itu misalnya ada dua atau tiga prosedur yang kita apa pilihkan gitu ya. Nah, untuk nanti pada saat praktikum saya kira ini bisa kalian bisa membuat video yang lebih baik yang bisa juga dipasang dikirim di medsos sehingga itu bisa bermanfaat juga untuk yang lain ya. Oke, mungkin itu aja saya kira saya tidak harus mengulang menjawab pertanyaan yang kalian ajukan itu sudah sangat baik semuanya. Nah, untuk apa ini? Terakhir sudah dibuat screenshotnya belum? Izin belum Ibu. Oke, Izin dokumentasi ya Ibu. Ibu bisa raise hand dulu kepada teman-teman kelas A boleh raise right hand ya. hand tuh di mana di sini ya?